selamat pagi semuanya. Apa kabar? Dan kali ini kita kembali ke Amazing Journey Podcast. Kali ini bareng saya, seorang agent baru di Amazing Team. Dan nama saya Dini Fitria. Kebetulan 3 bulan yang lalu saya baru aja direkrut. Dan alhamdulillah sekarang dari agent sudah menjadi AAB. Hal ini berkat peran penting seorang leader yang luar biasa, keren banget, menginspirasi. Dan kehadiran dia telah membawa saya untuk bergabung di Amazing Team. Sekarang langsung aja saya perkenalkan. The one and only Jeremiah Johan. Tepuk tangannya sangat meriah ya. Ternyata Yeri banyak fansnya di luar sana. Iya, thank you. Din. Itu ini ya, AAB yang udah berhasil kemarin. Ya sudah berhasil. Oke. Iya. Dan tentunya sesuatu yang menginspirasi tidak datang begitu saja. Pasti ada background di belakangnya. Ya nggak sih, Yer? Iya. Hari ini gue kepengen ngobrol banyak nih sama Yeri. Walaupun sebenarnya saya udah banyak banget cerita-cerita pengalaman Yeri, langkah-langkah Yeri, semua perjalanan hidup Yeri. Tapi semakin banyak yang diceritain, semakin banyak juga pelajaran yang bisa diambil. Tentunya begitu ya, Yer? Semoga ya. Oke, Yer, Ya. sebelum kita ngobrol lebih serius lagi ya. Karena kalau remind hal-hal yang masa lalu kayaknya kan butuh emosional yang lebih ya. Butuh digali ya. Butuh digali banget. Soalnya Jadi, udah lama juga kan dari awal join ya. kapan sih? 2008, 2008 pada Jadi- saat umur 21. 21 lu masih muda banget. Nah, Iya. sekarang lu masih muda juga sih. Masih 28 sekarang. 28. Gak bisa ngitung ya. Gak bisa ngitung ya. Oke, kita icebreaker Ya, dulu ya. ya. Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih serius nih. Yer, coffee or tea, Yer? Cepet, Yer. Kopi jelas. Oke. Morning person atau night person? Night person. Oke. Jelas. Saya sudah mengalaminya. Pantai atau gunung? Kayaknya gunung sih. Gunung ya. Iya. Karena orang Bandung ya? Iya. Oh, bukan gara-gara itu juga. Kayaknya itu juga sih. Jadi Iya, oke. suka yang dingin-dingin. Oke. Mm-mm. Kerja di kantor atau kerja fleksibel? Fleksibel. Oke. Ya pastilah. Iya. Ngobrol sama 1 orang atau presentasi depan 100 orang? Dua-duanya ya. Oh iya. Kan Yang harus penting kan. closing. Yang penting closing. Itu tuh yang penting. Kemudian gue tuh mau bawa lo di usia 20 tahun yang lalu nih. Mm-mm. Kalau Yeri ketemu diri sendiri di usia itu, kira-kira lo tuh mikirin apa ya waktu itu? 20 tahun ya. Misalnya karir, uang, atau cuma pengen cepet lulus kuliah aja nih? 20 tahun tuh berarti gue lagi kuliah, Din. 20 Oke. tahun tuh apa yang gue pikirin ya? Saat itu gue lagi melihat kehidupan gue ke depan nih kok kayaknya nggak sesuai dengan kuliah gue tekunin gitu loh. Karena waktu itu gue lagi dalam proses internship ya kan di usia 20 tahun. Dan gue menemukan fakta bahwa kayaknya masa depan gue bukan di situ deh. Oke, berarti lu udah tahu bahwa Iya, realita kerja Mhm. di bidang yang gue Iya. kuliah itu kayaknya nggak menjanjikan. Nah itu gue umur 20 tuh. Mhm. Jadi kalau ditanya lagi ngapain, gue lagi internship dan lagi galau. Oke, masih Ah. mencari jati diri juga ya. Iya, Ini kayaknya gue mau dibawa kemana nih kehidupan gue ke depan gitu ya. Atau lu pada saat itu lagi sibuk party juga gak sih? Kan anak-anak usia 20 kan pikirannya masih Iya, ya gitulah. iya gitulah. Oke. Masih fase main sih emang. Iya, waktu masa itu. main ya. Iya. Hobi aneh, kebiasaan lucu atau hal yang bikin orang kaget apa misalnya? Lu Hobi aneh. Lu kan suka jahil tuh. Ada Ih. lagi nggak kejahilan lu yang lain? Apa ya? Ya jahilin anak sendiri, istri sendiri ya. Ya kayaknya nggak cukup aneh ya. Gua kayak normal sih, Din. Gua nggak aneh, Din. Oke deh, Iya. oke deh. Ya udah ya. Cukup lu dan istri lu doang yang tahu, ntar kita Iya. pusing lagi. Pertanyaan jujur nih, waktu pertama kali dengar kata agen asuransi di kepala lu tuh kebayangnya langsung apa? Sales sih. Sales. Ya agent ya sales. Ya nggak lebih dari sales gitu. Mm-mm. Nah kalau misalnya kebayang sales, lu tuh underestimate soal sales itu atau lu ngerasa wah menantang nih, apa tuh? Ya kalau gue flashback, ya cukup underestimate sih. Karena ya kan orang tua dokter, udah gitu latar belakang keluarga besar juga di level si level lah. Menengah ya kan? ke atas. Ya om gue itu tuh kalangannya si level. Jadi kalau bicara soal agent gitu kan, dari kata-katanya udah sales Oke. gitu loh. Ya apa image yang nggak bergengsi lah.
Oke. Ah, ah. Ya kayaknya bukan itulah yang lo cari atau bukan itulah yang lo impi-impikan Iya, ya. bukan. Oke. Nah sekarang karena udah dijawab semua nih icebreaker dari Yeri, gimana penilaiannya? Ayo, gimana tepuk tangannya? Oke. Jago ya dia. Jago loh dia. Oke. Nggak salah pilih nih. Oke. Nah, nggak salah pilih jadi agent lo ya. Oh iya, jadi agent ya, benar. Tadi Yeri ngomong nih bahwa Yeri itu kalau pas pada usia itu lu ditawarin usia 20 itu ya? 20 jalan 21 sih. 20 Awal-awal. jalan 21. Nah, ketika tahun itu berarti tahun 8 aja. awal. Ya, 2008. Januari. Pada saat asuransi juga belum ya seperti sekarang kan belum. udah mulai terbuka ya point of view orang ya. Apalagi pada saat itu gue juga bisa ngebayangin tuh ya gimana sulitnya menembus ya bisnis asuransi ini saking orang trust, dan sekarang lu udah punya integritas menjadi seorang leader papan atas ya. Oh, gitu ya? Papan atas dari yang atas lagi tuh. Waduh. Nah, tapi sebelumnya kita ngomong keberhasilan, kita mending mundur dulu deh ke masa kecil lu dulu itu ya. Masa kecil di mana Yeri muda gitu. Sekarang masih muda tahu. Oh iya. Itu kan kata lo. Oke. Orangnya tuh kayak gimana sih? Gue. Gue itu orangnya sebenarnya ya cukup ceria sih kalau gue bilang ya, cukup ceria. Agak ngasal sih. Nggak sensitif. Sebenarnya layaknya anak sanguin sih sebenarnya. Gitu. Bisa dijelasin tuh sanguin tuh kayak gimana? Sanguin itu kan salah satu jenis kepribadian yang sukanya rame-rame, suka kebersamaan, ya kan, suka hahaha. Jadi kalau bicara dua dulu seperti apa, tipikal orang yang nggak serius, ya kan, tipikal orang yang nggak peka, gitu. Jadi suka ngomong dulu baru mikir, kayaknya dia tadi tersakiti deh, kayak gitu tipenya, gitu. Jadi ya sebenarnya gue yang dulu itu bisa dibilang ya bocah banget sih, bocah banget sih sebenarnya. Kalau gue flashback ya. Lu tuh emang orang Bandung kan ya, berarti tumbuhnya emang di kota Bandung Ya, berarti ya. lahir besar di Bandung. Oke. Nah pada saat itu lingkungan lu kan dengan lo yang sanguin, terus dengan kepribadian yang lu seperti itu gitu. Lingkungan lu sendiri gimana sih? Apa lingkungan lu juga memang seperti itu, atau tadi kan babe lu dokter ya? Secara kan pasti dokter lebih serius, lebih tertata. Nah tuh gimana tuh? Lingkungan gua sebenarnya layaknya anak-anak normal aja sih. Jadi dibilang anak-anaknya nakal banget enggak, tapi alim banget juga enggak. Jadi tuh kayak di tengah-tengah aja, Din, gitu. Jadi kalau anak yang di tengah-tengah itu rata-rata nggak diingat gitu. Biasa orang paling ingetnya yang paling nakal, yang paling di bawah gitu kan. Ini kalau gua tengah-tengah aja sih, gitu. Bertemu dengan anak-anak yang baik, tapi juga ya kadang-kadang sengklek juga gitu. Ya normal-normal aja sebenarnya, tapi nggak yang sampai nakal banget itu enggak. Nah keluarga lu sendiri kan sebenarnya tadi lu udah cerita ya, berarti lo termasuk yang punya privilege untuk menempuh pendidikan dengan baik, di sekolahin dengan baik, atau sebaliknya? Sebenarnya dibilang privilege ya ada, tapi sebenarnya gini, kalau latar belakang orang tua itu kan papi dokter, mami ibu rumah tangga gitu ya. Nah, cuman sayangnya memang untuk urusan keuangan kita itu tuh nggak yang berlebih banget, tapi kita juga nggak yang berkekurangan banget kayak fakir miskin gitu loh. Kita tuh kayak di tengah-tengah aja, Din, gitu. Di tengah-tengah, ya mau pengen lebih nggak bisa gitu, tapi sekolah ya bisa gitu. Jadi kayak benar-benar di tengah-tengah aja. Dan ada kesulitan nggak lu waktu itu pada saat pendidikan lu sempat cari uang sendiri nggak gitu, atau ya pas-pasan aja? Pas-pasan aja. Cari uang sendiri sih nggak sampai nyari uang sendiri sih, gitu. Cuman yang ngepas-ngepas aja. Jadi apa-apa nggak bisa. Tapi masalahnya keluarga besar gua ini, keluarga besar gitu ya, om-om, tante-tante. Nah itu tuh ada di level atas tuh, Din. Nah jadi dari kecil keluarga kita itu sebenarnya keluarga yang paling di bawah lah bisa dibilang secara ekonomi. Di antara itu nggak enak banget tuh ya kan. Nah jadi ngelihat keluarga besar itu dari dulu pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen seperti si saudara sepupu gitu ya kan. Itu nggak bisa gitu, Din, karena kondisi ekonomi. Apalagi kalau gitu. ngumpul-ngumpul bareng rasanya nggak nyaman juga ya. Ya dinyaman-nyamanin tapi ada nggak nyamannya gitu. Ya kayak gitu lah. Terus ketika itu sampai kuliah lo seperti itu tuh pada saat itu. Nah ada sesuatu nggak yang terjadi di keluarga sehingga mungkin lo merasakan kayak
gue nggak bisa nih gini-gini aja gitu. Misalnya apa mungkin yang terjadi, kan setiap keluarga pasti punya ceritanya ya, dan setiap keluarga pasti punya rahasianya. Nah kalau dari keluarga Yeri sendiri gimana sehingga Yeri punya keinginan lain gitu? Ya, yang tadi gua cerita juga sih Din, kalau misalnya di keluarga itu karena dari kecil udah ngeliatin keluarga besar itu ada di atas gitu ya Din ya. Jadi ya ada rasa kayak gue nih nggak mau gini-gini aja gitu loh. Karena gini lah Din, sebenarnya kalau di sebuah keluarga biasanya tuh ada yang si kaya dan si miskin lah ibaratnya. Kita semua tahu lah ya, kira-kira bagaimana si kaya memperlakukan si miskin. Sebenarnya nggak yang jahat enggak gitu loh. Cuma pasti ada yang namanya tuh dipandang sebelah mata ya kan. Ada yang namanya tuh tidak dianggap lah gitu loh. Part itu tuh pasti ada. Nah jadi dari kecil tuh seperti itu Din gitu ya. Ada lah part seperti itu. Ya kalau diceritain kan pasti panjang lebar gitu ya. Nah cuman ya di summary-innya tuh seperti itu. Dan masalahnya keluarga inti gua itu tuh bisa dibilang broken home lah. Gitu. Nah jadi udah ekonominya di bawah, udah gitu keluarga intinya kan broken home gitu ya. Nah ditambah-nambah lah gitu. Nah jadi itu yang menjadi dorongan bagi gua gitu ya, untuk kayaknya kok hidup kok gini amat gitu ya. Ya kan, kayaknya gua nggak mau gini-gini aja deh. Nah dorongan itu udah ada karena kondisi keluarga ya, walaupun sekarang gua sadar bahwa mungkin nggak semua orang punya dorongan yang sama ya, karena kondisi keluarganya kan beda-beda Din. Dorongan untuk mengubah hidup ya maksudnya ya. Ya sebenarnya segala sesuatu tuh netral ya. Jadi itu adalah ada sebuah kejadian ya kan. Dari kejadian itu ya lu maknainnya kayak gimana. Nah kalau gua maknainnya adalah dari kejadian itu gua kayaknya nggak mau itu terulang lagi ke depan untuk keluarga gua dan anak-anak gua di masa depan. Iya, berarti ada hikmah yang lu ambil dari apa yang terjadi terhadap diri lo sendiri gitu ya. Berarti lu tuh anak keberapa ya, dari berapa bersaudara? Anak keempat. Anak keempat. Dari 4. Dan lu anak keempat dari 4. Oh, anak bungsu. Bungsu. Wah, anak manja. Enak aja. Enggak ya. Langsung ngejudge gitu. Enggak, anyway gue juga anak bungsu sih. Oh iya, manja berarti. Tapi kamu. manja. Oke. Nah, kita langsung jump in ke lo waktu tadi lu bilang background pendidikan lo nggak sama dengan apa yang lo inginkan ya tadi ya. Nah itu gimana, bisa cerita dulu nggak soal itu? Ya jadi kan keluarga kan ekonominya agak kurang. Nah waktu itu kan mau kuliah nih, kuliah milih dong ya kan. Kalau papi tuh pengen gua tuh jadi dokter. Karena dia dokter kan. Ini anak paling kecil nih ya kan. Gak ada jadi dokter tuh. Gak ada tuh yang jadi dokter tuh ya kan. Lu tumpuan harapan satu-satunya. Iya gitu. Mungkin lebih ke pengen lah, dia ada keinginan. That's why gue sempat beli formulir kedokteran gigi di Trisakti waktu itu pas kuliah. Tapi gue mikir, nah ini gue ngelihat gini. Kalau gue jadi dokter ya kan, gue ngelihat paling gampang siapa? Bokap. Kan bokap gue dokter. Ya gue ngeliat aja seperti dia, kehidupannya seperti apa. Dan gue temukan kayaknya gue nggak mau kayak gitu Din. Gue nggak mau kayak gitu. Karena kayak gitu tuh kenapa ya? Karena ya bokap gue itu dapat uang kalau dia kerja aja. That's why dia kerja terus. Ya kan, kalau lagi liburan pengennya kerja. Pulang. Pengennya pulang. Iya, pengennya pulang karena aduh iya nih ya kan, kalau misalnya nggak pulang lumayan loh praktek dapat duit. Gitu. Jadi kerjanya hanya mengandalkan dirinya sendiri. Nah, gue bertahun-tahun ngeliat kehidupan seperti itu, kayaknya bukan itu yang gue mau. Nah abis itu gue milih apa yang gue suka. Ya gue bingung juga sih sukanya apa ya kan. Demennya main bola, main drum gitu kan. Mau jadi apa, demennya jalan-jalan gitu kan. Nah sampai akhirnya ya udah gue memutuskan ambil jurusan perhotelan. Nah gue ambil lah ya kan, nyari-nyari kampus. Akhirnya gue suka tuh di kampus UPH. Nah jadi akhirnya gue minta ke bokap gue untuk kuliah di UPH lah. Ya kan. Bokap gue gak ada duit Din. Jadinya sampai pinjem duit. Gitu untuk gua kuliah. Untung bokap lu bolehin loh. Sebenarnya nggak bolehin. Oh nggak bolehin, ya kan? Maksa gue. Ya kan, jadi itu ceritanya panjang, tapi intinya bokap gue sebenarnya nggak ngebolehin, ya kan. Nah cuman guanya maksa, akhirnya gue kuliah lah di UPH sampai bokap tuh pinjem duit. Ya kan, sampai pinjem duit. Nah terus akhirnya ya udah gue kuliah di UPH, ya udah kuliah di UPH ya kan. Abis itu internship. Nah gue melihat ya kayaknya gue kalau misalnya ternyata bidang yang gue jalanin ini, jurusan yang gue jalanin, gue ngeliat tuh pas internship, ya kan? Ini tadi pertanyaannya gitu kan ya? Iya, gitu kan? lanjut. Ya, jadi ketika gue internship, gue ngeliat orang-orang yang udah kerja lebih lama 10 tahun, 15 tahun, ya kan? Nah, gue nggak mau jadi kayak gitu juga. Tadi gitu lu ngambil pariwisata supaya lu pikir wah itu lebih kayaknya, entertaining, gitu lah, kayaknya lebih fun, dunianya fun, ya kan? Kayak gitu. Ya. Tapi ternyata selalu
terjun di kecemplung dalamnya. itu juga kayaknya bukan ini deh. Kayaknya bukan ini Kayaknya karena lu banyak maunya juga ya banyak waktu maunya. muda. Ya balik lagi karena keluarga besar kaya. Keluarga gua ya paling di bawah gitu kan. Nah, jadi memang banyak maunya dan ketika gua di industri itu gua internship, gua ngeliat dong orang yang 10 tahun, 15 tahun lebih lama. Nah, itu gua nggak mau jadi kayak gitu kayaknya deh. Oke. Gitu. Wah, tapi itu keren sih ya. Kalau kita udah tahu apa yang kita inginkan di saat posisi kita berada di posisi A, itu menurut gua keren banget. Iya. Nah, tapi sebelum kita ngomongin kisah sukses lu yang bagian itu, ada sih yang nggak enaknya ya mungkin ya waktu di hotel itu yang salah satunya lu bikin, wah kayaknya susah juga ya, karena kan kalau tourism atau hospitality itu kan kayak services ya. Iya. Nah, sebagai seorang sanguin itu nggak sulit lah ya. Tapi ada kisah yang menarik nggak waktu di sana? Mungkin lo salah melayani orang, salah menyajikan makanan misalnya. Iya. Kebetulan kalau di perhotelan, gua itu di bagian kitchen. Oke. Jadi gua kitchen bukan front office sebenarnya. Gitu loh. Lo malah kitchen ya? Kitchen gua. Pinter masak. Iya, asal resepnya lah. Paling Okay. susah masakan Indonesia anyway. Iya. Ya udah, jadi ya sebenarnya gua kitchen gitu. Kalau misalnya ditanya ada pengalaman apa ya banyak sih, ya kan? Pengalaman salah menyajikan gitu ya. Nggak ada sih, cuman mungkin lebih ke pengalaman apa ya? Mungkin lo ada yang mesen steak, lo salah mungkin atau apa? Enggak sih. Ya, bukan ya? Karena gue bukan di a la carte, gue tuh di banquet kitchen. Terus gue juga pernah di banquet kitchen tuh, jadi gue yang ada resepsi meritan, gue yang motong-motongin brokolinya tuh. Gitu loh, ya kan gue yang prepare. Abis itu gue di breakfast kitchen, sama gue di butcher. Nah, jadi pengalaman gak ada yang terlalu gimana, cuman ya saran gue ya untuk teman-teman ya yang duitnya udah banyak gitu ya, cobalah kalau ke petugas perhotelan itu, cobalah kalian ramah-ramah, karena kalian tidak tahu ya di belakang makanan kalian diapain. Masalahnya gue tahu nih. Gitu. Oke. Dan jangan lupa kasih tips. Ya, ramah-ramah lah, Din. Ramah-ramah gitu ya. lah ya, yang penting. Nah, Hir, berarti kan memang ada suka dukanya lah ya. Akhirnya lu nggak menemukan passion lu juga di situ gitu, walaupun lu ngerasa itu ini kayaknya oke deh gitu. Terus kapan akhirnya lu memutuskan jadi agent? Memutuskan jadi agent itu ketika pulang internship sebenarnya, Din. Nah, itu waktu itu 2008 bulan Januari kan. Gua pulang internship gitu. Nah, ketika pulang internship, kan kakak gua tuh si Richard ya kan, yang rekrut gua. Ya, Ko Richard. Ya, si Richard gitu ya. Ya dia tuh ternyata di Prudential baru dipromosiin. Oke, udah lebih dulu nih ya. Ya lebih dulu, dia lebih dulu setahun lah ya kan, dia baru dipromosiin ya. Menjadi dulu namanya unit manager. Kalau sekarang namanya AAB, ya Associate Agency Builder ya. Jadi baru dipromosi jadi unit manager. Gua ngeliat gitu, kok cara ngomong dia kok kayak lebih beradab gitu ya. Sebelumnya enggak. Sebelumnya agak kurang gitu ya. Maaf ya. Okay. Kita kalau ngomongin orang ya teman-teman ya, kita harus di depannya ya. Jangan di belakangnya, Din. Jadi kayak ngeliatnya kok kayak lebih sopan, lebih bagus lah. Waktu itu juga dia udah mau beli mobil baru, Din. Oke. Jadi di keluarga kita kan menengah ya, menengah banget gitu ya kan. Di keluarga kita tuh nggak ada yang beli mobil baru. Oke. Nah, tiba-tiba si Richard nih kakak gua, ya kan tiba-tiba udah dipromosiin, cara ngomongnya juga kayaknya lebih tertata rapi, lebih beradab lah ya kan, lebih sopan. Berubah. Abis itu dia ada planning mau beli mobil. Bukan mobil mewah sih, antara Yaris atau Swift waktu itu. Pada ya saat kan? itu beli mobil baru lah. Beli mobil baru, ya kan. Nah, tapi yang gue lihat ini, ini ada si Richard ini mau beli mobil, ada perubahan. Walaupun kita bilang perubahannya enggak yang dari miskin jadi miliuner, enggak ya. Tapi ada perubahan. Nah, di situ gua, wah dia berubah nih, ya kan. Nah, ya udah waktu itu dia ajakin gua, gitu. Lu belum kerja di mana-mana ya, pulang internship ya? Pulang internship tuh kan masih lanjutin kuliah semester 6. Internship kan semester 5 tuh. Nah, jadi pulang, ini belum kuliah nih, masih ada libur sedikit. Gue diajakin lah sama kakak gue, udah lu datang aja ke kantor, ya kan gue baru dipromosi ini. Nah gue datang lah, gue datang bulan Januari 2008, gue inget tuh datang ke kantor Prudential pertama kali di Gedung Jaya lantai 3. Ya Gedung Jaya lantai 3 gue datang ya kan, gue duduk paling belakang. Itu di Jakarta kan? Di Jakarta, Gedung Jaya di Tamrin. Nah yaudah gue dijelasin apa segala macam, ikutin kelas lah ya. Pulang-pulang gue bulat memutuskan untuk tidak. Untuk tidak menjalani Prudential. Kenapa? Karena walaupun miskin kita harus sombong, teman-teman. Bercanda ya. Oke. Apa yang bikin lo enggak klik gitu, atau
apa? Atau lu merasa ini bukan gue lagi atau gimana? Jadi waktu pas lu memutuskan lu belum mau jalanin, Din, gue merasakan. Kita senasib ya. Kita senasib. Jadi ya waktu bulan Januari itu kan gue datang nih ke kantor pertama kali. Duduk paling belakang dijelasin, ya kan, 5 tahun dijamin income 100 juta, ya kan. Di sini kita punya misi membantu nasabah, diri sendiri, orang yang kita rekrut. Jadi semakin dia menjelaskan, semakin orang di depan itu menjelaskan perlu bagus, gue semakin negatif. Gitu loh. Ya maksudnya gini loh, Din, 5 tahun 100 juta, serius, ya kan. Kayak mengawang-awang gitu ya. Kayak Orang, absurd gitu. Waktu itu ya, tahun itu gue punya kenal ada satu director di hotel. Jadi kalau hotel tuh paling atas GM. Kalau chain hotel GM itu pasti bule. Oke. Gitu ya, GM. Nah di bawahnya tuh baru director, ya. Nah director of room gitu ya, itu take home pay aja 40 jutaan sebulan. Kalau bandinginnya ke sana ya. Iya, tahun itu ya. Terus ini ada satu kerjaan menjanjikan 5 tahun 100 juta. Ini nih kalau emang bener, semua orang Indonesia juga pengen join jadi agent loh. Nah jadi senegatif itu, gitu loh ya kan. Nah jadi waktu itu gue merasa bahwa kayaknya bukan nggak logis ya. Ya nggak logisnya tuh kayak gimana ya? Kalau terlalu muluk-muluk, if it too good to be true, ini pasti ada sesuatu gitu kan. Lagian kalau bener juga semua orang join kan. Nah abis itu gue ngeliat bahwa agent gitu loh. Nah itu kan agent. Untuk gua kuliah teman-teman ya, bokap sampai pinjem duit. Terus gua harus jadi agent. Iya. Nah gitu loh, ya kan. Jadi ada beban moral untuk kembaliin biaya kuliah nih. Nah makanya kenapa gua ceritain yang tadi tuh ya kan, untuk kuliah bokap sampai pinjem uang, karena ada kaitannya dengan gua join gitu loh, ya kan. Bokap itu udah marah-marah ke gua, udah sampai pinjem duit gitu kan. Masa gua jadi agent? Gitu loh, ya kan. Kayaknya lagian ini juga it's not my thing, gitu loh, Din, ya kan, bukan passion gua, gitu loh. Jadi waktu itu gua bulat memutuskan gua nggak mau jadi agent, nggak mau join. Apa pendapat ko Richard bulan waktu Januari itu? Richard ya mungkin ya dalam hati ya dia bilang, lu udah miskin sombong lu ya. Kayak gitu. Mungkin ya, gitu. Terus ya. setelah itu akhirnya gimana? Berapa bulan lu ada kepikiran lagi atau akhirnya lu balik lagi kuliah? Balik kuliah. Okay. Balik kuliah. Jadi gue menjalani habitat gue pada awalnya gitu ya. Abis itu Richard ya udah jalanin Prudential gitu. Ya udah kita jalan masing-masing. Sebelum akhirnya gue join ke Prudential. Ini mau gue ceritain atau gimana? Iya, diceritain. Titik balik lu apa? Oke. Jadi waktu pas gue menolak Richard lah. Ya kan, gue nggak mau join ya, it's not my thing ya, bukan passion gue, ini bukan gue banget lah, ya kan. Gengsi gitu banget lah pada saat itu. Gengsi ya kan, padahal udah miskin gengsi aneh ya gitu ya. Anak muda biasa, gitu jiwa ya. muda bergelora. Kalau gengsi masih kayak gitu nggak sih? Ada juga. Ada ya, gengsi. Terus perhatikan. Jadi waktu itu bulan Januari gue tolak ya, gue nggak mau, it's not my thing ya. Gue jalanin hidup, jalanin kuliah, Richard jalanin Prudential. Nah tepatnya sebulan berlalu, tanggal 12 Februari, Din. Anyway, gue adalah nasabah pertamanya Richard. Oh oke. Tapi lu mau masuk jadi nasabahnya? Jadi nasabah ya. Pakai uang siapa? Waktu itu masih pakai uang bokap, karena memang kan masih kuliah ya. Jadi bokap kasih uang, ya gue sisihin lah untuk polis gitu ya. Nah, jadi lanjut ke cerita gue. Bulan Januari gue nggak mau join jadi agent nih 2008 ya kan. Nah tepat ya waktu itu sebulan berlalu, tanggal 12 Februari, gue lagi main bola. Gue inget banget tuh di Serpong. Lagi main bola, intinya gue jatuh, ya, gue jatuh, tangan kanan nih jari manis tangan kanan, ya, ini pecah di dalam, gitu. Nah singkat cerita, pecah di dalam harus apa? Harus operasi, ya kan? Dalam kondisi gue ini kan tinggalnya di Karawaci, wah, si bokap di Bandung, si nyokap di Jakarta, Kelapa Gading, Richard di Kelapa Gading, jadi keluarga kita terpencar, ya kan? Dalam kondisi seperti itu Richard bilang, lu pakai aja kartu lu, kartu Prudential, lu bisa klaim. Nah gue tipe orang nasabah yang dibilangin kayak gitu, gue baru tahu, oh bisa klaim. Jadi setahun yang lalu ngambil polis sama Richard, tapi gue nggak ngerti siapa. Nggak ngerti, Nah jadi Richard mungkin udah ngomongin juga, tapi juga nggak ngeh ya. Ya jadi kebanyakan nasabah di luar sana tuh gitu, punya polis tapi nggak ngerti. Iya, nah gitu. Itu nggak boleh ya. Nggak boleh gitu ya. Nah abis itu Richard ngomong kayak gitu, akhirnya gue operasi lah di Siloam.
Nah, tanggal 14 Februari 2008. Nah, singkat cerita, klaimnya keluar. Gitu loh ya, di cover sama Prudential, ya kan, biaya pengobatannya lumayan loh, 12 juta gue di cover. Iya, Pada saat itu premi cuma 500.000, ya kan, per bulan akhirnya ya. di cover. Nah, gara-gara di cover, Richard ajakin lagi, Yer, udahlah lu coba nih jalanin, kan lu di cover, lu tinggal cerita ke teman-teman lu, ya, nih di cover gitu. Ya bener. Gitu ya gayanya. Dia dulu nggak berhikmat, gitu. Kalau sekarang kan berhikmat gitu ya. Berkarisma. Kalau sekarang gitu loh ya. Okay. Nah, kalau dulu ya gitu, lu cobalah jalanin, lu tinggal ngomong ke teman-teman lu nih di cover segala macam, ya kan. Nah, akhirnya gara-gara klaimnya keluar, ya kan, ya udahlah si Richard ngajakin lagi. Akhirnya gue datang lagi ke kantor untuk kedua kalinya. Vibe-nya udah beda tuh. Nah, iya, jadi gue datang lagi, kalau nggak salah waktu itu bulan Maret, Din. Ya, jadi bulan Maret gue datang lagi ke kantor, ya kan. Sebenarnya masih berat hati loh, Din. Ya kan, masih berat hati datang ke kantor. Abis itu dikenalin ya kan, Richard kenalin gue ke siapa, ya kan. Ya akhirnya gue kayak mikir gitu loh, ini emang bener ya? Gitu loh. Masih ada keraguan yang sama. Masih keraguannya masih besar. Cuman gue flashback ya, Din ya. Apa sih bedanya pertama kali gue datang ke kantor sama kedua kali? Nah, ini gue nemu nih. Jadi pertama kali gue datang ke kantor bulan Januari, gue tuh close minded banget. Gue menutup diri terhadap peluang ini. Fixed mindset. Gue it's not my thing. Titik, udah. Gitu loh. Nah, di bulan Maret gue datang lagi ke kantor kedua kalinya. Masih berat hati, masih malas-malesan, tapi ada celah yang dalam hati gue yang terbuka sedikit. Apa itu tuh bedanya. bisikan nurani lu pada saat itu? Bisikannya kayak gini, sebenarnya simpel kok. Apa ini ya jalannya ya? Kan gue mau sukses kan, yang gue udah cerita tuh tadi sebelumnya, ya kan. Gue udah gak nyaman di dunia kerjaan bidang perhotelan. Terus ketika kedua kalinya gue datang kantor udah mulai ada. Apa ini ya jawabannya? Kalau iya gimana? Kenapa nggak coba? Gitu. Kenapa nggak coba? Kan nggak pakai modal. Ya lu coba aja. Tapi ada lagi. Tapi kan gue nggak ngerti asuransi. Perbankan aja nggak ngerti, apalagi asuransi. Ya, gitu kan? Nah jadi ada kayak suara baik, suara buruk gitu, Din. Tapi setidaknya bedanya adalah di momen itu tuh ada apa ya? Gue udah membuka hati, Din. Walaupun sedikit. Nah, singkat cerita ya. Jadi menurut gua untuk sebuah breakthrough yang besar, yang harus awalnya kita lakukan adalah buka hati kita mungkin sedikit, gitu. Buka hati kita mungkin sedikit. Nah akhirnya dengan pertimbangan, akhirnya ya udah gua baru memutuskan untuk join Prudential. Oke, nah kalau udah memutuskan join, tentu nggak tiba-tiba langsung jadi leader dong, gitu kan, jadi agent dulu. Nah itu suka dukanya gimana ya? Karena gue sendiri sebagai agent baru juga, ngalamin pasti ya apa curhatan gue itu mungkin curhatan lu dulu juga ya ke Ko Richard. Makanya gue sabar kan. Karena wah ini kayaknya gue dulu deh gitu ya. Jadi nanti kalau misal lu punya tim gitu ya kan curhat gitu ya, lu sabar-sabar ya. Oke, nah flashback deh ke awal join. Nah tuh hari-hari pertama lu di Prudential, karena kan lu punya tuntutan untuk cari nasabah kan gitu. Nah setelah lu belajar dari leader lu, terus gimana tuh hari-hari awal-awalnya? Jadi mungkin gini ya, Din ya, awal-awal join itu semua orang punya cerita yang masing-masing nih, Din. Benar. Dan semua orang join di titik yang berbeda. Iya. Kayak lu join di usia sekian, nanti ada tim gue yang lain usianya sekian, fase hidupnya pun juga beda. Lu join di umur yang dimana udah ada tanggung jawab, ya kan. Gua join di mana belum ada tanggung jawab, karena belum ada keluarga, pacar aja belum gitu kan. Nah, cuman sebenarnya benang merahnya satu sih, Din. Jadi orang mau join di fase hidup manapun, di stage hidup manapun, orang akan berhadapan dengan namanya tantangan, ya kan. Nah, tantangan tiap orang beda-beda gitu loh ya. Kalau gua kebetulan ketika gua join umur 21, itu bener-bener buta, polos, ijo. Buta, polos, ijo, apalagi ya? Networking kerja juga belum ada. Belum ada. Karena gua tuh umur 21, what do you expect dari anak umur 21? 21 gitu loh ya kan. Ibaratnya ke gua ngebayangin, gua nawarin orang umur 40 ya kan. Mungkin dalam pikiran dia ya, lu lulus kuliah aja belum gitu loh. Udah ngomongin soal financial. Lu tahu apa? Nah itu kan. Gitu loh, itu tantangan gua. Jadi gua masih ijo banget. Jadi bener-bener gua kalau flashback ya, gua terjun di bisnis ini buta.
karena gue anak perantauan apalagi, Oke. gue nggak punya kendaraan. Ada sih kendaraan motor waktu itu sampai akhirnya rusak gitu ya. Jadi bisa dibilang waktu itu ya ada kendaraan, nggak ada kendaraan, nggak punya market juga, nggak ada pengalaman, masih kecil, anak perantauan. Itu kondisi gue waktu awal tuh, Din. Nah, tantangan gue itu, tantangan lu mungkin lain, Iya, iya. bentuknya lain karena stage hidupnya lain. Iya, Gitu. berarti salah ya yang ada pernyataan yang mengatakan, wah lu mah enak udah punya networking di mana-mana, udah bekerja di mana-mana, gue masih muda, masih lulusan Iya, kuliah. Kayaknya itu sebenarnya terpatahkan dari kata-kata lo tadi ya, bahwa kita memiliki stage masing-masing dan kita punya peluang yang berbeda, dan mungkin sesuatu kelemahan dan kelebihan kita mungkin bisa jadi keunggulan kita dibandingkan yang lain gitu ya. Betul. Ya intinya sih memang di masa gua saat itu ya kendala gua itu nggak punya market segala macam. Cuman ya masalahnya bukan tentang apakah kita punya masalah atau enggak. Tantangannya adalah gimana caranya kita menghadapi setiap tantangan-tantangan yang ada di stage hidup di mana kita join. Ada nggak momen pada saat Gitu. itu, kayaknya gue nyerah aja deh, kayak ini berat banget nih sama gue, susah banget nyari nasabah, kayaknya gue gengsi nih atau ditolak, pasti masih ada gengsi-gengsinya dong. Ada dikit. lah, ada, Nah ada. tuh apa, ada nggak momen lu yang kayaknya gue nyerah deh, kayak ini bukan gue deh, Ada sih. nangis juga gara-gara nggak dapet nasabah gitu kan? Ada Gue sih curhat sebenarnya. sih. Itu kayak gue deh. Gimana Yer? Ada lah, Din. Ada lah Ada ya masa-masa masa-masa itu ya. Ya kan, maksudnya sebuah bisnis itu tidak hanya berkata soal pelangi dan keindahan ya Iya, kan, tapi benar. kesuksesan itu kan satu paket. Iya. Nah gitu loh, bukan paket yang berbeda, ini satu paket dengan yang namanya kegagalan, tantangan gitu. Berarti Jadi wajar dong. wajar lah, Wajar banget. wajar ya kan, wajar pakai banget loh, ya kan. Tapi ya again balik lagi ya kan, semua hal menurut gua netral sih, Din ya. Oke. Tantangan, kendala semua ya kan, ya tapi tinggal gimana cara respon kita menghadapinya. Ada yang responnya tertantang, ada responnya tertekan gitu ya Oke. kan. Seperti itu sih, Din. Nah, apa yang Gitu. membuat lu akhirnya tetap maju jalan terus nih, pantang mundur? Karena gue sadar bahwa di luar sana juga nggak gampang. Oke. Nah itu, jadi itu basic pemikiran gue. Karena orang yang mau sukses itu di luar sana banyak, Din. Ya kan, di setiap tempat kerjaan mereka mau sukses. Ya kan. Pertanyaannya, ya gue udah pernah internship gitu ya, udah pernah kerja di dunia kerja itu kan gue lihat juga. Orang mau perform, mau sukses juga nggak gampang. Nggak gampang. Nah jadi itu basic pemikiran gue yang membuat gue kayak ketika gue capek, gue mikir lagi. Ketika gue capek, gue mikir lagi. Di luar sana nggak lebih gampang. Apapun Iya. pekerjaannya. Nggak lebih gampang. Maksudnya gini, karena makanya ini penting nih buat agent ikut tertanam dalam sistem, ya kan? Kalau misalnya kita datang hari Sabtu, ya datang hari Sabtu, banyak orang dengan latar belakang berbeda-beda menceritakan kenapa dia join. Gue analisa, kenapa? Karena orang tersebut mungkin pengen kehidupan yang lebih di mana dia nggak bisa dapat di tempat kerjaannya. Ya kan, dia ceritain di tempat kerjaannya itu banyak politik kantor lah, masalah, kendala, ya kan, hidupnya nggak balance. That's why dia memilih ke Prudential. Nah, gue mikir, jadi ada masalah di luar sana, ada tantangan yang nggak gampang di luar sana. That's why orang pilih Prudential. Tapi Prudential pun ada masalahnya, tantangannya. ada tantangannya, ya. Ya kan? Nah, gimana sih kok cara pikirnya ada masalah, tantangan di Prudential, malah dia milih untuk keluar lagi. Ya. Padahal yang dia udah tahu di luar sana juga kan banyak tantangannya, lebih banyak malah. Gitu. Jadi itu basic pemikiran gua sih, Din. Jadi memang kita harus pelihara mindset sih. Dengar dari orang yang udah lebih dulu, ya kan. Ibaratnya gua ingat gitu ya, kalau leader zaman dulu selalu bilang, lu kalau mau jago bikin siomay, belajarlah sama orang yang jago bikin siomay. Jangan belajar sama orang yang jago bikin pempek, karena salah alamat. Dan jadi kita harus belajar ke orang-orang yang udah lebih dulu di sini, belajar sih. So bisa dibilang Gitu. kalau ini is your calling lah ya, di agent asuransi ini pada saat itu. Akhirnya memantapkan diri gitu. Ya nggak sih? Akhirnya memantapkan diri. Menancapkan Ya. Bisa tombak. dibilang seperti itu. Setelah setelah gua berpikir bahwa ya maksudnya memantapkan diri itu keputusan menurut gua, Din. Oke. Keputusan. Keputusan hidup. Ya, keputusan. Dan itu keputusan terbaik yang lo ambil selain menikahi Ya. Theo ya. Ya. Oke. Iya. Oke, puji Tuhan ya, Yer. Iya, Nah, haleluya. apa kata bokap lo, dan kalau Ko Richard kan ini ya mendukung ya. Nah, kalau kata bokap lo sendiri sama nyokap gimana tuh yang Dulu soal nih ya? Iya, jadi agent. Ya ampun, lo jadi agent Iya, akhirnya iya, iya, gimana? Ngapain lo sekolah
ke UPH segala tourism Ya. itu gimana tuh Yer? Oke, gini, keluarga gue broken home nih ya. Jadi kalau dibilang keluarga broken home ini, si bokap dan nyokap itu udah punya urusannya masing-masing. Nah, suara-suara itu lebih dari orang-orang sekitar, Din. Bukan dari orang tua. Kalau orang tua kayak, ya kamu cobalah, kamu cari kerja, itu si bokap tuh ngomong gitu, ya kan? Ya kan, kayak gitu. Jadi nggak terlalu gimana. Nah, tante gua tuh yang ngomong kayak gitu. Yer, ngomong gini. Yer, kalau lu tahu ujung-ujungnya di Prudential, lu ngapain kuliah mahal-mahal? Ya. Sampai Gitu. jual mobil. Sampai iya kan? pinjem duit. Pinjem Si duit, bokap. sorry. Ya, bokap pinjem duit, ya kan? Nah, itu tante gua tuh, ya kan, ngomong seperti itu. Udah gitu ya teman-teman mah ya banyak lah. Teman-teman, lu ngapain ya kan? Gak jelas banget lu jadi sales ya kan, kayak Karena gitu lah. teman-teman lu pada saat itu lagi masih enak-enak Masih pada main, iya, masih pada main. Jadi gua bingung ya kan. Gua mikirin masa depan gitu ya kan. Kan di UPH nih, Iya. ya kan? UPH, Iya, uang tahu. papa habis. Jadi gue lagi mikirin masa depan, gue mikir ke depan nanti gue merit bagaimana, rumah bagaimana, mobil bagaimana. Tapi gue ngeliat teman-teman gue kayak yang santai aja gitu. Setelah itu gue cari tahu, Din, kenapa mereka santai, gue pusing. Iya. Lo tau gak jawabannya apa? Enggak. Ya mereka santai karena mereka tinggal Ya, minta orang tua, gitu loh ya kan. Jadi kebanyakan dari dia UPH yang gua, versi berbeda. Kalau lu versi kan berbeda. versi uang papa habis uang papa kan. habis gitu loh ya. Ya, jadi Oke. mereka ya bisa seperti itulah, sedangkan gue kan nggak bisa ya minta ke orang tua, gitu loh. Dan mungkin teman-teman Yeri yang di luar sana sekarang sudah melihat Yeri sukses ya. Ya, Congratulations. ya. Tepuk tangannya, tepuk Terima tangannya. kasih. Yeah. Masih jauh sih, masih jauh lah. Oke, masih jauh ya. Jauh untuk menjadi miliarder. Oke, so yang luar biasa nih teman-teman semua yang ada di sini nih. Yeri tuh nggak cuma kepribadiannya yang oke, perjalanan hidupnya yang keren, tapi juga menginspirasi karena dia tidak sukses sendirian. Dia sukses bareng-bareng dan mencetak leader-leader luar biasa. Dan insyaallah semoga gue jadi leader. Amin. Seperti Yeri juga Amin. nanti ya, Pasti Yeri ya. bisa. Nah, leader-leader di tim Yeri tuh sekarang udah berapa ya? Maksudnya udah banyak yang sukses loh, Yer. Iya, ya puji Tuhan lah. Iya. Ya kalau ditanya berapanya, gua nggak ngitung lagi, ya kan? Tapi yang penasaran nih, Yer, gimana caranya lu bisa menemukan orang-orang sukses itu? Karena orang dikatakan sukses ketika bukan karena dia sukses sendirian, tapi dia mencetak orang-orang sukses. Oh, Nah, Oke. tuh gimana lu bisa menemukan itu gitu? Gimana cara lu bisa mendidik mereka gitu? Karena kan orang itu juga sama kayak lu yang tadi, agent. Nggak salah nih gue jadi agent, tapi tiba-tiba akhirnya dia jadi leader juga Jadi gitu, leader dan dia juga, berhasil gitu. Gimana ya? Iya. Ya kalau bicara gimana itu jawabannya ada 3 jam gitu. Workshop, langsung workshop gitu ya. Nanti kita bikin next ya. Kalau rating dan share ini tinggi, nanti lu diundang lagi. Jadi deh. like, subscribe gitu ya. Lu nggak ngomong gitu tuh di bawah ini gitu. Tapi intinya gue pengen tahu gitu. Gimana? Dari mana lu bisa menemukan orang-orang ini gitu. Oh, Kalau oke. nasabah kan lu bisa di mana Oke. aja. Tapi untuk orang yang mau join ke bisnis ini kan ya gimana tuh Ya. rahasianya Oke. dan dari mana aja mereka gitu. Rahasianya sebenarnya mungkin memang ada caranya, ada tips and triknya, ada do's and don'ts-nya, ya kan? Nah, cuman kalau misalnya kalau lu nanya kayak gitu, sebenarnya jawabannya itu bukan sebuah jawaban yang rahasia besar kok, enggak, ya. Mungkin gua kasih tips ala gua aja ya. Di mana bisa menemukan mereka, ya kan? Kalau nasabah bener tuh yang lu bilang, nasabah mah kita bisa gitu ya. Tapi tim-tim yang satu visi gitu ya. Nah, mungkin kita mulai dengan apa yang ada di kita dulu, Din. Jadi apa yang ada di kita dalam arti teman-teman sekeliling kita itu tuh sebenarnya banyak dari mereka kok yang bisa kita ajak ke sini, ya kan? Nah, cuman mungkin kuncinya kalau menurut gua pribadi, gimana caranya untuk supaya mengajak mereka, ya kan, membangun hidup bersama di Pru gitu ya. Mungkin kuncinya dari kitanya dulu mesti bener. Kitanya mesti bener. Dalam arti kalau kitanya masih nggak beres, ya kan? Ya gimana caranya kita mau ngajakin orang gitu loh. Nah, jadi kitanya mesti bener dulu. Bener apanya? Bener mindsetnya, perkataannya, responnya gitu loh. Ya kan? Jadi kalau menurut gua kekuatan seorang leader itu adalah dalam dirinya dulu. Oke. Kalau dia bisa mengalahkan dirinya sendiri, ya kan? Mengalahkan dirinya sendiri tuh ya melakukan hal yang harus dilakukan walaupun nggak enak, ya kan? Dia bisa lakuin itu dengan konsisten. Percayalah bahwa yang namanya mempengaruhi orang itu tuh lebih mudah. Oke. Jadi itu nomor 1 ya menurut gua, kitanya dulu yang benar jadi leader. Karena
Menurut gua belief tim kita terhadap Prudential itu nggak akan pernah sebesar belief kitanya terhadap Prudential. Gitu, ya kan? Nah, jadi guanya dulu beres. Nah, abis itu dari mana nemuin mereka? Dari mana-mana sih, Din. Oke, dari mana-mana tuh gimana? Gua percaya kita tinggal di Jabodetabek. Oke? Ya. Siapa orang yang gua rekrut? Orang yang gua rekrut adalah orang yang gua suka. Hidupnya lurus. Cinta Tuhan, cinta keluarga, ya kan? Mau kerja keras, mau ada perubahan hidup. Lurus, lempeng gitu, Din. Ya kan? Kuai-kuai gitu loh, ya kan? Gak aneh-aneh gitu loh ya. Ini orang kayak gini nih. Ini banyak di luar sana. Banyak. Jadi kita Jabodetabek, Indonesia gitu ya, kita nggak kekurangan orang-orang seperti itu yang mau berubah hidup, rindu gitu loh. Ada perubahan hidup, pengen kasih yang terbaik buat keluarga. Punya gairah lah. Punya gairah. Itu orang gitu tuh banyak, Din. Gitu. Nah, cuman tugas kita adalah kita harus jadi orang seperti itu dulu kan, yang gue tadi bilang, orang yang ya kitanya beres dulu nih, ya kan. Nah, abis kitanya beres, kitanya bener, ya kan, cara berpikirnya bener. Nah, tinggal gimana caranya kita temuin orang-orang seperti itu, gitu. Ya udah, kita temuin orang-orang seperti itu, kita offer, gitu loh, ya kan, kita ajakin, gitu loh. Gimana orang-orang itu bisa lu bikin percaya bahwa Prudential is the best, gitu? Jadi gue percaya kalau misalnya kita ngajakin orang gitu ya kan, kitanya dulu harus percaya. Nah itu maksudnya tuh beres dulu. Tapi maksudnya kitanya dulu harus percaya kan. Ya, tapi maksudnya adalah ini soal hidup nih, soal rezeki, soal dompet gitu loh. Orang yang tadinya mungkin punya background pekerjaan, profesi yang udah keren, gajinya juga udah keren gitu ya. Terus dia juga misalnya traveling ke luar negeri sering juga gitu ya, kayak gue aja deh, dengan profesi latar belakang. Ini orang hebat loh. Oh, biasa aja. Dengan latar gue belakang. interview nih. Dengan latar, gue AB dulu baru lu interview gue ya. Dengan latar belakang, kan banyak kayak di sini orang keren-keren ya. Ada orang bank, ada GM, ada apa, pokoknya di sini keren-keren banget lah semuanya. Tapi kenapa dia bisa percaya sama lo dan bisa melabuhkan hidupnya ke dermaga yang bernama Prudential ini gitu? Oke. Gue percaya orang bagus pengen ke tempat yang lebih bagus. Udah itu aja. Oke. Orang bagus pengen ke tempat yang lebih bagus. Nah gitu. Jadi gue gimana caranya gue bisa menunjukkan Prudential tempat yang lebih bagus. Gitu. Dan ya makanya gitu. Makanya kan gue sendiri di Prudential juga bukan flashback, gue merenung sih, Din, ya kan. Sebenarnya orang nyari apa sih dalam hidup gitu loh, ya kan. Orang nyari apa sih? Ya ketenangan lah, orang nyari income yang besar, banyak lah orang nyari beda-beda, ya kan. Dan setelah gue flashback, pertanyaannya adalah bisakah Prudential? Ini gue nanya ke diri gue sendiri nih. Nah ini penting sebagai seorang leader menurut gue. Bisakah Prudential memberikan itu? Gitu loh. Nah gue menemukan bahwa Prudential bisa memberikan itu, gitu loh. Nah jadi gue tinggal samperin mereka aja. Gitu loh, ya kan, yang hidupnya misalnya terlihatnya udah oke kan, tinggal gue cari tahu gitu loh bahwa apa yang lagi mereka butuhkan, apa kerinduan hatinya, apa impian kedepannya, apa yang dia sukain dari kerjaannya, yang dia nggak sukain, apakah kerjaannya bisa membawa dia menuju impiannya dia, gitu kan. Ada yang bisa, ada yang enggak gitu loh. Ada yang gua sih oke sih kerjaan, income oke, tapi aduh ya kan waktu sama anak nggak ada gitu loh. Berarti lu menemukan fact findingnya lah ya. Iya gitu loh. Nah intinya adalah gua menemukan apa yang mereka tidak dapatkan, gitu loh. Yang mereka makanya kita harus cari tahu kan apa yang mereka nggak dapetin. Nah terus gua tinggal bilang bagaimana caranya Prudential bisa membuat mereka mendapatkan hal tersebut, gitu. Nah tapi memang makanya kitanya harus benar dulu. Kalau kita berpikir bahwa ya Prudential hanya sebagai apa ya, ya cuman sekedar sampingan-sampingan, kita nggak akan bisa ngerekrut tuh. Kita nggak akan pernah bisa merekrut orang bagus. Dan jalannya juga nggak bakal bener kayak gitu. Nggak akan bener. Nah jadi semua dimulai dari kitanya, gitu. That's why yang gue bilang kitanya harus beres dulu. Makanya gitu. Banyak ya yang tadinya pengen sampingan, side joban, tapi akhirnya setelah tahu hasilnya di Prudential akhirnya benar-benar full time di sini. Keren banget deh. Iya, betul. Nah, Yer, kan lu yang lu ajak itu kan nggak sekadar orang yang pasti range umurnya berbeda-beda ya. Itu nggak ada kesulitan ya, Yer, mau dari yang muda, yang sepantaran atau yang tua dari lo gitu, nggak ada masalah ya, Yer? Masalah waktu dulu. Apa tuh? Jadi ya namanya gini lah kan, kita leader gitu ya. Kalau leader udah lama ya kan kayaknya kelihatannya gampang aja gitu ya. Ya kan kayak gampang aja ngelihat orang yang
dia rekrut orang yang muda bisa, orang yang tua bisa gitu ya kan. Tapi kan itu sekarang. Sementara kalau dulunya kan pasti seorang leader itu jadi newbie juga gitu loh. Dia belajar gimana caranya. Nah, cuman masalahnya mungkin masalah nggak? Ya masalah kalau kita nggak ngerti caranya gitu Din. Nah, makanya seorang leader perlu meningkatkan jam terbang, berinteraksi dengan orang yang lebih muda, orang yang lebih tua, orang yang sepantaran. Tapi saran gua kalau kita mau bentuk tim yang bagus gitu ya, usahakan kita leading up teman-teman. Leading up, ngelit orang yang secara status itu di atas kita. Nah, itu tantangannya lebih-lebih itu gitu loh, ya kan, leading up gitu loh. Nah, jadi caranya ya kitanya memang harus ada jam terbang dulu Din. Ya, cuman kuncinya adalah, ini kuncinya ya. Kalau kita udah jam terbangnya tinggi, kita akan mampu lah ya. Cuman gini, ketika kita jadi leader, kita harus ingat bahwa kita yang harus menyesuaikan diri dengan mereka. Jangan pernah berharap dia menyesuaikan diri dengan kita. Contoh kita koleris, gua nggak koleris. Contoh misalnya saya koleris, gua koleris gitu ya kan. Koleris itu kecenderungannya to the point. Kecenderungannya ketemu harus ada goalnya, ya gitu kan. Nah, tapi ketika kita ketemu sama orang yang bukan koleris, ya kita nggak bisa berharap dia yang sesuaiin diri sama kita. Kita yang harus menyesuaikan. Oh, dia orangnya sanguin, ya kita yang sesuaikan. Ya kalau orang sanguin caranya ya kitanya harus ngobrol dulu. Nggak bisa gitu. Ya. Jadi kita yang menyesuaikan. Nah, terus kita ngerekrut orang yang umurnya di bawah nih. Ya kita yang menyesuaikan. Jangan pernah berharap dia yang menyesuaikan. Kita yang sesuaikan. Orang dengan level umur 24 lagi mikir apa sih? Oh, kita ngerekrut orang yang lebih tua. Nah, kita mikir orang yang lebih tua dari kita tuh fase hidupnya di mana ya? Nah, seperti itu, Din. Jadi kita yang menyesuaikan. Itu kuncinya dan benar sekali. Sudah diterapkan. Iya. Oke. Nah, kalau dari lo sendiri nih ya, yang paling bikin seseorang akhirnya mau bergabung tuh apanya tuh? Orang yang jadinya tertarik, apakah sistemnya, peluangnya, atau figur pemimpinnya, atau apa yang bikin orang jadinya trust? Oke, I'm in gitu. Tadi apa? Sistemnya, peluangnya, atau figur pemimpinnya, atau cuan-cuan-cuan ya? Oke. Pengalaman gua ngerekrut ya. Iya. Menurut gua mungkin semuanya saling terkait sih. Ya kan, ada yang karena awalnya nggak join, tapi karena ngeliat figur pemimpinnya dia terkesima dan dia akhirnya bisa join gitu ya. Jadi menurut gua semua saling terkait. Semua saling terkait. Cuman paling banyak mungkin di peluangnya sih Din. Di peluangnya. Gitu loh. Jadi awalnya banyak orang ngeliat tuh lebih kepada apa yang bisa bisnis ini berikan untuk hidup mereka. Jadi peluang ya. Nah, ketika biasanya jadi pintu masuknya tuh dari peluang. Nah, abis itu baru mereka menilai sistem, figur pemimpin, ya kan? Gue bisa jadi apa di sini? Bisnis ini bisa memberikan apa selain uang gitu loh. Tapi awalnya kalau kebanyakan sih dari peluang. Nah, peluang itu ngomongin apa? Ya menurut gua ngomongin dari dia maunya apa yang nggak kesampaian di tempat kerjaannya dan bisa dapetin di Prudential. Nah, itu tuh. Jadi match. Jadi menurut gua awalnya dari peluangnya dulu sih. Berarti sebenarnya bukan hanya tentang masalah uang di sini, tapi apa yang kita dapatkan lebih dari itu. Waktu, networking, komunitas yang positif, dan juga peluang-peluang untuk bisa mengembangkan diri lebih bagus dan grow mindset gitu ya. Oke. Nah, dari seluruh perjalanan ini ya, dari obrolan kita tadi, pelajaran hidup terbesar apa yang benar-benar lo dapet sih ya? Dari yang tadinya Yeri muda yang masih main-main, sekarang main-main juga sih. Tapi dalam keadaan yang status hidup berbeda. Ini jangan terlalu serius. Stres nanti kita. Oke, apa tuh Yer? Kalau menurut gua gimana ya? Menurut gua banyak ya. Itu banyak gitu loh. Cuman mungkin memang mungkin Tuhan menolong gini, mungkin Tuhan tuh bukan menolong orang yang butuh sih, Din. Tuhan tidak memberkati, bukan menolong. Tuhan tidak memberkati orang yang butuh. Tapi dari perjalanan hidup gua, kan memang semua karena kasih karunia Tuhan ya. Cuman Tuhan itu memberkati orang yang memang layak, Din. Memang layak. Gitu. Jadi ya gua kadang-kadang misalnya gua ada satu pengalaman contoh, gua punya tim gitu ya kan.
tim gue misalnya tidak menjalankan apa yang seharusnya dilakukan sebagai orang sukses gitu ya kan. Mungkin malas-malesan atau segala macam itu kan selalu ada ya. Sebenarnya gue mikir gitu loh ya kan, kalau gue jadi Tuhan, Gue udah tahu apa yang lo ya, bilang soalnya. kalau gue jadi Tuhan ya, gue aja bingung gimana caranya memberkati ini orang. Iya. Jadi gue percaya Tuhan sayang sama semua anaknya gitu loh ya kan, terlepas dari agama dan kepercayaan apapun dia tuh sayang ya kan. Tapi iya gue percaya kalau misalnya kitanya malas-malesan, Tuhan juga memberkatinya bagaimana gitu loh ya kan. Dan kenyataannya bahwa di depan kita ada prudential itu adalah menurut gue jawaban doa gitu loh ya kan, peluang yang Tuhan kasih. Nah tapi ketika kita jalaninnya, nah kita bisa nggak menunjukkan bahwa kita tuh layak gitu loh, layak diberkati gitu. Jadi menurut gue ya seperti itu sih, makanya gue selalu bilang ke tim ya kan, sebenarnya ya tadi lu bilang lah banyak yang mendambakan sukses seperti lu, ya puji Tuhan ya kan, terima kasih kalau dibilang sukses, walaupun juga gue masih ada banyak tujuan ke depan ya kan. Cuman ya yang gue lakukan ini adalah ya gue melayakan diri aja gitu loh, Din. Melayakan arti diri. sukses Melayakan diri. Bagi lo sendiri gimana? Oh itu panjang. Cuma bentar ya. Nih, jadi menurut gue gini, kalau misalnya menurut gue untuk kita sukses ya kan, ya thank you tadi dibilang sukses. Cuman sukses itu tuh menurut gue ternyata setelah gue jalanin gitu ya, itu bukannya susah, Din. Sukses itu simple. Sukses itu bisa diprediksi gitu loh. Caranya gimana? Ada yang namanya rumus be, do, have. Jadi kalau kita mau have memiliki seperti orang sukses miliki, kita harus be dulu. Kita harus menjadi dulu. Gitu. Nah, itu kan sebenarnya kan simple. Artinya adalah kalau kita mau sukses, kita pelajarin tingkah laku, attitude orang sukses tuh gimana. Orang sukses tuh ngeresponnya gimana? Lagi ada masalah nih. Ya kan? Orang sukses sama orang gagal, responnya beda loh, Din. Ya kan? Mungkin orang sukses bilang, apa yang harus gue kembangin ya? Orang gagal bilang, kayaknya emang bukan gue deh, gue jalannya nggak di sini. Nah, kan itu kan beda. Nah, so kita harus be dulu, gitu loh. Be, gimana caranya kita jadi orang sukses dalam tingkah laku, perkataan. Kita lakuin, do, baru kita have. Gitu loh, Din. Dan yang pasti harus percaya. Kalau nggak percaya, ya nggak akan bisa. Iya. Gitu Nah ya. tadi jawaban apa? Arti sukses ya? Iya. Ya simple ya. Singkat ya. Sukses itu menurut gua ya kita kayak di dunia, kayak di akhirat. Masya Allah. Lah iya loh. Syariah sekali. Oh iya. Oke, nah Yeri dalam perjalanan hidup dan karir lo sampai hari ini ya, sebutin deh siapa orang yang paling berperan besar dalam hidup lo. Ya yang pasti berperan besar ya pasti leader gue sendiri lah. Ya kan, Richard dan Devike ya kan. Karena tanpa mereka nggak ada gue di sini dengan segala kelebihan, dengan segala kekurangan, ya kan. Dia melakukan apa yang dia bisa dengan maksimal. Ya gue berterima kasih ya kan sama Richard Devike gitu loh. Ibaratnya kita kan di Prudential nggak lahir dari batu, Din ya. Gitu, ada orang yang rekrut, ada orang yang bimbing dari awal. Walaupun sekarang gue masih dibimbing masih di meeting ya, karena udah dewasa gitu loh ya kan. Tapi awalnya kan dia gitu loh yang buka jalan. Ya habis itu ya siapa ya, Din ya? Istri lo lah. Oh ya istri gue ya. Istri gue di tengah jalan kan gue ketemunya istri gue ya. Ya kan berperan besar ya itu sih ya Richard Devike ya kan, istri ya kan. Karena tanpa bini gue juga, tanpa istri gue ya nggak bisa jadi sebesar yang sekarang juga sih, Din. Gitu. Ya itu sih. Saya setuju itu. Terus apa yang membuat ya tadi nilai yang paling lu pegang dari Ko Richard dan Ci Devike apa? Nilai dari Richard. Gua kalau lu nanya itu gue jadi inget cara Richard rekrut gue Noel doang. Ya kayak gitu. Richard itu visinya. Visinya dia kuat banget. Gitu loh. Dia tuh tipe orang, dia tuh bisa berbeda tipe sama gua. Dia kan koleris kan. That's why waktu pas sebelum join Prudential dia kayak cacing kepanasan, Din. Gitu loh. Orangnya ambisius tapi nggak nemu jalan gitu loh. Tapi intinya apapun kepribadiannya, apapun karakternya, orang pasti bisa sukses ya. Bisa mau sanguin, mau koleris, mau melankolis gitu ya. Mau pinguin, mau koveris ya. Gitu. Nah, kalau orang yang sedang menonton podcast ini sekarang, ada nggak kalimat yang lo ingin sampaikan ke mereka? Ya mungkin ada agent-agent yang ingin tercerahkan gitu ya, silakan. Apa yang lo ingin katakan dengan sepenuh hati lo? Apa ya? Ya sebenarnya mungkin lebih ke gini aja sih ya.
kita itu berdoa lah sama Tuhan ya kan, meminta kehidupan yang lebih baik gitu ya, meminta kehidupan yang lebih baik ya. Tuhan udah kasih prudential gitu ya kan. Nah sebenarnya ya gue percaya bahwa nggak semua orang itu mau apa ya, berhasrat jadi agent gitu loh ya kan. Nggak ada orang yang mau bercita-cita jadi agent ya kan. Tapi kenyataannya mungkin ini yang ada di depan kita, ini yang dipercayakan ke kita gitu loh. Nah tinggal bagaimana caranya kita meresponi aja ya. Jadi mungkin gue bisa cerita sedikit yang mau gue sampein gitu ya. Di awal gue diajakin gitu ya, gue tolak bisnis ini ya kan. Sampai akhirnya gue gabung karena ya udahlah, akhirnya gue coba lah gitu ya. Nah cuman along the way the process ya, gua waktu itu inget tahun 2013 gua lagi sama nyokap gua ya kan, di apartemennya nyokap gua. Kehidupan udah berubah ya. Ya merit, udah lagi siapin merit, lagi siapin beli rumah, ya kehidupan udah berubah lah ya kan. Terus itu 2013, jadi gua join 2008. 2013 gua ada satu kesempatan, gua ngobrol sama nyokap gua, nanya ke nyokap gua, "Mih, menurut Mami bener gak sih Tuhan pakai bisnis prudential untuk merubah kehidupan keluarga kita?" Nyokap gue mikir, kan kita kan broken home ya, udah gitu keluarga juga paling di bawah secara ekonomi. Terus nyokap gue mikir, iya sih ya bener, Tuhan pakai bisnis prudential untuk merubah kehidupan keluarga kita 2013. Terus gue bilang ke nyokap, tapi aneh ya Mi, sekarang kita bisa bilang Tuhan pakai bisnis prudential ya 2013, tapi 2008 kita tolak bisnis prudential. Di awal kita tolak bisnis prudential. Nah jadi di situ gue mikir hari ini gue bisa bilang prudential adalah pertolongan Tuhan yang besar buat kehidupan kita. Tapi di awal kita tolak. Jadi gue mikir kadang pertolongan terbesar Tuhan dalam hidup kita datang dalam wujud yang gak kita harapkan. Nah ya sebenarnya gue gak tahu arti prudential ini apa buat teman-teman ya kan. Tapi gue harap teman-teman bisa meresponi apa yang gue responi waktu dulu. Gitu loh. Mungkin 5 tahun kemudian teman-teman bisa bilang bahwa ternyata bener ya, prudential adalah jawaban dari doa gua. Gitu 5 tahun dari sekarang. Gitu. Gue ingat kata Yeri, harus diimani. Ya diimani. Harus diimani apapun itu. Betul. Dan kalau Yeri nih bisa bicara ke diri lo sendiri di usia 20 tahun, kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan? Mungkin gue bisa bilang gue bangga mungkin sama lu. Gue bangga sih sama lu. Karena di umur lu 20, lu keluar dari zona nyaman lu. Lu bener-bener kasih yang terbaik di umur lu 20. Ya, karena umur gitu. 20 di zaman 2008 itu semua orang pasti pengen kerja kantoran. Semua orang pasti pengen kerja sesuai dengan bidang. Nggak cuma sesuai dengan bidang yang mereka kuliahin, tapi memang yang mereka inginkan. Tadinya mau jadi profesi apa segala macam gitu kan. Egonya masih tinggi tuh. Tapi ketika lo keluar break the rule, itu menurut gue keren banget sih. Iya. Ya itu karena ini ya, karena gue udah ngeliat di dalam situ seperti apa ya. Gitu ya, bener sih. Jadi kalau pertanyaannya itu gue akan bilang ke gue yang umur 20, thank you ya. Lo udah keluar dari zona nyaman, lo udah melawan semua omongan-omongan negatif, lu udah ngelawan omongan dari keluarga terdekat sekalipun ya, dari sepupu, dari teman, lu udah lawan arus. Thank you ya. Gitu loh. Karena lu punya kehidupan yang sekarang. Gitu. Luar biasa. Kamsia, Hamidah, ada 3 hal penting yang kayaknya harus lu bagi nih kepada leader-leader yang sedang nonton podcast ini. Kira-kira apa yang harus mereka punya sebagai leader supaya bisa sukses kayak lo? Ya yang harus punya sebagai leader nomor 1 visi. Oke. Visi. Yang nomor 2 ya bukan cuma visi, tapi nomor 2 kita harus mengembangkan yang namanya skill kita. Skill, knowledge, apapun yang dibutuhkan, skill yang dibutuhkan untuk kita berhasil. Apapun. Nah skill ini luas ya. Jadi gue cuma bilang skill, tapi itu cakupannya luas. Skill bernegosiasi, skill public speaking, skill untuk
mempengaruhi orang, ya kan? skill ilustrasi. Skill ilustrasi gitu loh. Apapun skill yang dibutuhkan. Iya. Gitu loh. Management skill, leadership skill gitu loh. Itu akan membackup apapun yang Yes. lu gunakan nanti untuk. Jadi nggak kosong gitu, nggak cuma visi, tapi lu berbobot, bener-bener lu skillful Oke. di bidang ini. Ya kan? Jadi kalau ada teman-teman yang ingin ketemu Yeri setiap Sabtu atau leader yang hari Senin, jangan lupa ya langsung berguru kepada suhunya. Lu promosi banget kan? Nomor 3 ya belum. Jadi nomor 1 visi, nomor 2 skill, Oke. ya, dan knowledge yang dibutuhkan. Ya nomor 3 karakter. Karakter karena orang bisa maju walaupun nggak punya skill, pasti dia karakternya bagus. That's why orang yang karakternya bagus dia bisa pelajarin skill. Tapi orang udah di atas, karena bisa jatuh. Karakter. Jadi visi, skill, sama karakter. Itu sebagai leader kita harus kembangin dan pastikan bertumbuh dari tahun ke tahun, gitu. Siap. Dan siapapun leader yang sedang nonton juga dan agent-agent juga, jangan minder duluan ya kalau belum dapat nasabah padahal iya udah dong. mau akhir tahun segala Ini macam. masih awal tahun sih sekarang. Kesempatan ya yang kemarin-kemarin. Oh, iya, Ini pengalaman gue sih. Kesempatan selalu ada, peluang juga selalu ada. Yang penting kemauan ya. Setuju. So, terima kasih banget Yeri sudah ngobrol ngalor ngidul sama lu, bincang-bincang, nggak kerasa kita Thank udah you. ngabisin berjam-jam. Oh, nggak lebay. Berjam-jam untuk dapatin pengalaman Yeri. Tapi percayalah sebenarnya cerita dia tuh panjang banget dan sangat bermakna, hikmahnya banyak, terutama bagi saya sendiri yang sudah dipromosikan jadi leader ya Yeri gue Iya dong. sekarang ya. Oke, itu udah sungguh-sungguh sangat menginspirasi dan jangan lupa juga subscribe, like, tadi yang lo bilang Apa aja sih? like, Subscribe, like. comment and subscribe gitu. Semoga bermanfaat ya podcast kita ini. Ya, yang penting tadi dari obrolan ini semoga bisa mengubah hidup kita, perspektif kita, dan semoga kita bisa maju bersama. Amin. Sampai jumpa di Amazing Journey podcast berikutnya dengan narasumber yang lebih keren-keren lagi, yang lebih cakep lagi. Tetap bertumbuh, tetap bermakna bersama Amazing Team. Dadah. Tos dulu. Keren lo.